Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang penggunaan metilprednisolon untuk mengobati reaksi kusta. Jadi dalam stadium reaksi, adanya stadium peradangan pada perjalanan penyakit kusta itu membutuhkan obat-obat anti peradangan atau anti inflamasi. Obat yang sangat populer adalah prednison dan metilprednisolon. Kalau prednison ada di puskesmas, metilprednisolon belum tentu ada di puskesmas. Bisa ada, bisa nggak ada. Biasanya metilprednisolon juga di level spesialis ada. Nah, ini keduanya adalah obat yang membutuhkan resep. Jadi mohon maaf, saya sangat tidak suka kalau teman-teman OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, orang yang sedang mengalami pengobatan kusta, lalu sedang mengalami stadium reaksi, lalu beli obat prednison atau metilprednisolon sendiri, itu sebuah kesalahan. Bagaimanapun itu kesalahan. Kalau misalkan, loh saya bisa kok beli sendiri di apotek di desa saya dan sebagainya, ya itu sebuah prosedur yang salah. Itu sebuah kesalahan. Itu sebuah resiko besar. Kenapa sih? Ya memang obat ini memang ada dampaknya, ada risikonya, membutuhkan perlakuan khusus, ada catatan khusus, ada butuh monitoring dan sebagainya. Makanya membutuhkan resep dokter. Ya, jadi untuk menentukan, jadi saya mau minum prednison atau metilprednisolon nih, pilihan itu harus dokter lah yang menentukan. Jangan Anda sendiri, saya metilprednisolon, katanya lebih enakan ini. Saya prednisolon, katanya di sana lebih cocok pakai prednison. Jangan menentukan sendiri. Anda nggak diperkenalkan menentukan sendiri. Nah, mengenai dosis memang sama ya. Maksudnya dosis pemberiannya, maksudnya dosis pemberian 2 minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini sama pemberiannya selama 2 minggu dikali 6, artinya ini kurang lebihnya 3 bulan. Dalam 2 minggu pertama, baik prednison maupun prednisolon itu 8 tablet per harinya selama 2 minggu pertama. 2 minggu kedua yaitu 6 tablet setiap harinya selama 2 minggu kedua. Lalu 2 minggu ketiga 4 tablet setiap harinya, dan seterusnya sampai dengan 2 minggu ke-6 Anda hanya minum 1 tablet per harinya, terus setiap hari selama 2 minggu ke-6 tersebut. Ini sama, hanya saja yang membedakan adalah hanya miligramnya. Kalau prednison itu 5 mg, kalau metilprednisolon itu ada sediaan yang 4 mg. Nah, kenapa sih ini harus membutuhkan resep dokter? Ini yang akan saya garis bawahi ya. Karena ada beberapa perhatian. Kalau misalkan Anda mau minum prednison atau metilprednisolon, pilihannya yang mana? Itu ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan dengan dokter. Apakah Anda sedang mengalami infeksi jamur? Apakah Anda sedang menderita TBC? Misalkan apakah Anda sedang mengalami herpes? Misalkan apakah Anda juga memiliki kencing manis, karena ada efek sampingnya. Efek samping bisa meningkatkan kadar gula darah. Efek samping nanti juga ada moon face atau wajahnya seperti bulat, wajahnya seperti bulan, seperti bengkak. Lalu ada efek sampingnya juga, ini obat bisa menurunkan imunitas atau pertahanan tubuh sehingga Anda mudah terkena infeksi. Lalu ini juga apakah nanti Anda menderita kecemasan dan sebagainya. Apakah Anda menderita tukak lambung, asam lambungnya nanti meningkat atau tidak, lambungnya kuat atau tidak, karena ini ada efek samping juga tukak lambung. Ini juga ada efek nanti Anda apakah bisa sering terkena gangguan kulit dan sebagainya. Makanya ini butuh pemantauan. Mohon maaf sekali ya, banyak obrolan-obrolan di media sosial yang seolah-olah menentukan sendiri. Wah, saya sekarang cocoknya pakai metilprednisolon, saya suka beli sendiri, saya membeli di apotek terdekat dan sebagainya. Ya itu kalau kesalahan ya mohon maaf, jangan dilanjutkan. Karena Anda, kalau misalkan Anda cerita seperti itu dan Anda menganjurkan ke orang lain untuk silakan beli saja metilprednisolon, langsung minum bla 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 bla. Lah itu yang nanggung resikonya siapa? Wong ini obat keras. Ini obat keras, obat dewa mas. Jadi jangan main-main dengan obat seperti itu ya. Jadi ini saya hanya menjelaskan saja apa sih persamaan, perbedaan, dan apa pertimbangan-pertimbangan untuk memilih atau menentukan Anda mau minum prednison atau metilprednisolon. Tetapi keputusannya Anda mau minum prednison atau metilprednisolon itu dokter lah yang memutuskan, yang lebih tahu, dan kita memang memberikan otoritas kepada dokter untuk sebagai orang yang dianggap mumpuni, sebagai orang yang dianggap mengetahui ilmu kesehatan lebih tinggi daripada kita orang awam, yang menentukan Anda mau minumnya prednison atau metilprednisolon atau bahkan mungkin anti peradangan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.